Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dari Sarai Utami. Saya sebagai salah satu dosen di kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiamin. Bapak Ibu semuanya, mungkin saat ini kita beradaptasi kembali dengan aplikasi baru dari Reality yang namanya Si Jampang 3. Oke, Si Jampang 3 ini suatu aplikasi yang memudahkan kita tentunya untuk mengajukan in-passing dosen. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan in-passing itu mengurus dokumennya secara konvensional. Nah, kali ini LLDikti sudah meluncing aplikasi Si Jampang 3. Nah, ini kali ini saya mau memberikan sedikit tutorial kepada Bapak Ibu yang akan mengurus in-passing menggunakan Si Jampang 3 ini. Kebetulan kali ini kita akan membahas atau diskusi terkait pengajuan in-passing dari asisten ahli ya Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen materi hari ini. Oke, Bapak Ibu pastikan sudah menerima ini ya, menerima email dari Dikti terkait user dan password Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan bahwa sisternya juga sudah Bapak Ibu update. Oke, berikut cara pengajuan in-passing dosen. Ini untuk pengajuan usulan baru. Baik, Bapak Ibu, in-passing dosen ini merupakan penyetaraan jabatan fungsional dari dosen non-PNS dengan dosen PNS. Nah, penyetaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, sehingga menyetarakan kedudukan atau pangkat antara dosen PNS dengan dosen non-PNS. Nah, in-passing dosen sendiri diadakan oleh Kemenristek Dikti dan dilakukan karena keduanya adalah tenaga pendidik yang berada di dalam lingkungan Kemenristek. Sehingga baik dosen PNS maupun dosen non-PNS bisa atau dijamin akan mendapatkan perlakuan yang sama. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya, pastikan Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Si Jampang 3. User dan password-nya akan dikirimkan oleh Dikti. Nah, untuk Bapak Ibu yang user sama password-nya belum dikirimkan, silakan menghubungi operator di perguruan tinggi Bapak Ibu sendiri. Oke, yang pertama ini kita masukkan username-nya Bapak Ibu, username dan password-nya. Ini password-nya nanti Bapak Ibu bisa ganti juga ya, sesuai yang Bapak Ibu mau, memudahkan Bapak Ibunya tentunya. Lalu di sini juga di aplikasi Si Jampang 3 ini sudah ada panduannya. Bapak Ibu bisa download panduannya Si Jampang 3. Setelah Bapak Ibu memasukkan username dan password, lalu klik masuk. Baik. Setelah itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah klik dosen dan pilih draft. Oke. Ini di beranda ada di bawahnya dosen. Dosen nanti Bapak Ibu klik, dosen nanti di situ ada draft, ada proses dan selesai. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik draft, maka akan muncul ini. Ini record ya, pengajuan-pengajuan yang sudah kita lakukan. Nah, karena aplikasi Si Jampang 3 ini baru, jadi mungkin nanti setelah kita isi baru ada satunya untuk pengajuan usulan baru ya Bapak Ibu. Setelah itu klik tambah pengajuan baru. Tambah pengajuan baru ini ada di atas. Di yang warna biru klik saja, klik tambah pengajuan baru. Oke. Nah, yang keempat. Langkah yang keempat, cek terlebih dahulu profil data. Jika sudah sesuai, maka bisa lanjut di step 5. Tapi kalau ada yang belum sesuai, Bapak Ibu silahkan untuk mengupdate sister ya. Karena ini aplikasi Si Jampang 3 ini itu sudah terintegrasi dengan sister. Jadi identitas dosen kita NIDN berapa, NIK berapa, namanya sudah benar belum, gelarnya
terus email, ini tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain informasi di identitas dosen ini. Jika belum sesuai, Bapak Ibu silakan untuk mengupdate sisternya dulu. Nah, lalu yang kelima, ini sinkron data PD Dikti dan sinkron data riwayat pendidikan. Oke. Nanti di sini ada catatan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik saja sinkron data PD Dikti, sinkron data riwayat pendidikan. Pastikan sisternya sudah diupdate ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang keenam adalah langkah untuk mengklik pengajuan usulan baru. Oke, kalau tadi sudah stepnya di atas dilaksanakan, maka akan muncul pengajuan usulan baru. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya pengajuan usulan baru ini tidak muncul di usernya Bapak Ibu, kemungkinan di sisternya ada kolom yang belum Bapak Ibu isi. Ya, jadi sisternya dilengkapi dulu semuanya, diisi data pribadinya itu dilengkapi, bidang atau keahliannya diisi juga, lalu diupdate lagi sisternya. Setelah itu buka lagi si jampangnya, maka nanti akan muncul nih pengajuan usulan baru. Silakan lakukan langkah itu ya Bapak Ibu kalau misalnya nggak muncul nih pengajuan usulan barunya. Oke, selanjutnya setelah kita klik pengajuan usulan baru, lalu klik daftar. Nah, kita akan mendaftarkan nih Bapak Ibu, mendaftarkan pengajuan impasing baru. Oke, klik daftar ya Bapak Ibu, klik daftar yang warna hijau. Setelah itu akan muncul nih dokumen-dokumen apa sih yang harus kita siapin. Nah, yang pertama syaratnya Bapak Ibu kita harus punya KTP, scan KTP, semuanya dalam bentuk PDF. Lalu SK pengangkatan dosen tetap. Ini biasanya SK ini dari yayasan Bapak Ibu. Nanti diminta saja ke operator atau bagian HRD di kampusnya masing-masing. Lalu ada SK jabatan akademik dosen awal sampai dengan terakhir, karena kita ini pengajuan usulan baru, berarti dosen jabatan akademiknya asisten ahli saja. Lalu ada ijazah awal sampai dengan terakhir. Ijazah S1, ijazah S2, kalau Bapak Ibu sudah doktor ya sampai ijazah S3-nya. Lalu ini surat pernyataan dosen tetap bermaterai. Ini bermaterainya 10.000. Nah, surat pernyataan ini nanti bisa Bapak Ibu download ya. Bapak Ibu download di aplikasi ini sudah disediakan. Bapak Ibu download, Bapak Ibu isi dan minta ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu mengajar. Lalu ini yang terakhir ini jika ada ini ada SK Impasing Jabatan Akademik Dosen tahun 2001. Bila ada, kalau nggak ada nggak apa-apa kalau nggak di-upload. Oke, ini dokumennya sudah kita siapkan, lalu kita klik masuk. Klik masuk, sudah, lanjut kembali ke warna kotak biru ya. Oke. Ini di sini nanti ketika Bapak Ibu sudah klik masuk, maka akan muncul identitas dosen, riwayat pendidikan, berkas pendukung, dan log pengajuan. Nah, ini kita klik dulu nih, sinkron data PD Dikti dan sinkron data riwayat pendidikan. Kan tadi di awal sudah kita update ya kalau misalnya memang belum sesuai. Oke, lanjut. Ini di poin ke-10, kita akan melakukan update riwayat pendidikan dan dokumen-dokumennya yang kita upload. Nah, dokumen apa sih yang harus kita upload di riwayat pendidikan? Nah, ini ya. Ini karena saya baru S2, jadi S3-nya belum, jadi baru ada 2 dokumen saja. Nanti dimasukkan dulu ijazahnya dan transkripnya di setiap jenjang ya Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Lalu sudah kan riwayat pendidikannya, lalu terakhir ini diklik berkas pendukung. Nah, tadi pendidikannya sudah, maka kita akan upload KTP, lalu SK pengangkatan dosen tetapnya diupload, jabatan akademiknya diupload, ijazah awal sampai dengan akhir tadi sudah kita upload duluan ya. Lalu pernyataan tidak menuntut serdos. Nah, ini suratnya juga sudah ada dan sudah ditandatangani oleh pimpinan
di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu sudah upload ke 5 dokumen tersebut, Bapak Ibu silakan klik ajukan e-passing. Langkah terakhir, kita sudah upload dokumen-dokumennya, maka kita sampaikan kepada operator di perguruan tinggi Bapak Ibu bahwa kita sudah melakukan proses administrasi di Sijampang 3. Untuk selanjutnya dilakukan proses penilaian oleh perguruan tinggi dari Bapak Ibu tempat Bapak Ibu bekerja. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin demikian tutorial dari aplikasi Sijampang 3. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membawa sedikit manfaat buat Bapak Ibu semuanya dan semangat mengurus e-passing buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.